Baik, selamat malam saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk semuanya. Malam. Jadi pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang salah satu keutamaan di dalam hidup Kristiani, yaitu soal pengendalian diri. Jadi sebagai orang Kristiani kita memang diajak pertama-tama untuk bisa menjadi seperti Kristus, baik dalam kehidupan maupun dalam kata-kata. Dan salah satu ajaran Kristus yang kemudian direfleksikan di dalam tulisan-tulisan Paulus, tapi juga dapat ditemukan di dalam kebijaksanaan Perjanjian Lama, itu adalah soal pengendalian diri. Dan berkaitan dengan pengendalian diri ini, memang arti itu banyak sekali, baik dalam arti profan, dan juga dalam arti atau maknanya yang spiritual. Itu mungkin agak berbeda. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan bicara pengendalian diri berdasarkan apa yang ditawarkan dalam kitab suci. Mengenai pengendalian diri ini, salah satu teks yang sangat terkenal itu berasal dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Jadi dalam Galatia bab 5 yang berbicara mengenai buah-buah roh dan buah-buah mana buah roh, mana yang buah menurut kedagingan itu. Nah, salah satu buah dari roh itu adalah soal penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini merupakan salah satu buah karena orang dianugerahi oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat ya secara utuh di Galatia bab 5 ayat 22 sampai 23 itu dikatakan demikian. Buah dari roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi penguasaan diri ini sinonim dengan apa yang disebut dengan pengendalian diri, self-control gitu. Jadi di dalam kitab suci, penguasaan diri itu kalau memang hidup kita itu lebih dikuasai oleh roh daripada daging. Nah, pengendalian diri sekali lagi itu terjadi, ini saya tegaskan, kalau memang Roh Kudus itu berdiam dan kemudian mengubah hidup kita. Kalau ditanya bagaimana memperoleh Roh Kudus atau daya kekuatan dari Allah ini, ya salah satunya ya kita harus rajin-rajin untuk menjalin kontak dengan Sang Pencipta, dengan Allah Bapa. Baru dari situ kemudian kita mendapat buah-buah roh, atau Roh Kudus itu hadir di dalam diri kita yang kemudian nanti akan membuat kita untuk mampu mengendalikan diri. Ya, mengendalikan diri ini dalam dunia sekarang ini penting karena kebanyakan dari kita semua dalam situasi yang tidak menentu, mungkin sakit, mungkin di dalam lingkungan kerja yang tidak kondusif. Nah, kita mudah lepas kontrol. Gitu. Dan biasanya kalau mudah lepas kontrol itu akan membuat kita mengalami kerugian, ya, karena mungkin itu akan membuat orang lain menjauh dari kita. Maka dalam hari ini pengendalian diri itu penting. Nah, bagaimana kita itu mengendalikan diri? Pertama-tama kita juga harus memiliki seorang teladan, role model gitu ya. Memang di dalam kitab suci kita menemukan banyak role model berkaitan dengan pengendalian diri atau penguasaan diri. Tetapi salah satu role model atau tokoh yang bisa kita jadikan panutan di dalam tradisi agama Kristiani sudah sangat jelas, yaitu Yesus. Jadi Yesus Kristus itu
kalau kita membaca kisahnya di dalam Injil, dan juga refleksi tentang Yesus Kristus dalam surat-surat yang lain, kita menemukan bahwa dia adalah orang yang kompeten, yang ahli dalam mengatasi setiap pencobaan, dan orang yang bisa mengatasi setiap pencobaan atau godaan atau ujian adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Ya, kita harus tahu juga bahwa orang sakit itu ya, orang sakit itu juga kadang-kadang juga perlu mengendalikan diri. Mengendalikan diri supaya tidak mudah untuk memaki-maki Tuhan itu. Marah terhadap Tuhan. Ya, tadi saya akan lihat intensinya itu yang untuk sakit banyak sekali gitu ya. Bahkan dalam sakit pun kita harus bisa untuk mengendalikan diri ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam kemarahan yang terus-menerus terhadap yang menciptakan kita. Dan semakin tidak bisa mengendalikan diri, mungkin akan semakin sakit. Karena apa? Karena hati tidak tenang, tidak ada damai sejahtera. Nah, kita kembali kepada tema kita ya. Sosok tentang orang yang bisa mengendalikan diri, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus tidak pernah berdosa ya. Tetapi dia juga dicobai. Banyak orang dicobai dengan berbagai macam hal. Entah itu mendapat pasangan yang tidak cocok, kemudian teman yang tidak cocok, sakit, kegagalan, dan segala macam itu kan dicobai. Ini menjadi satu kondisi di mana sebetulnya kita dapat melihat sejauh mana kita bisa mengendalikan diri. Terhadap godaan juga, kita ada banyak godaan, godaan untuk korupsi, godaan untuk menipu. Gitu. Di situ kita juga ditantang untuk mengendalikan diri. Yesus juga meskipun tidak berdosa, tapi dia juga ditantang oleh banyak godaan di dalam hidupnya. Tapi kita tahu bahwa dia bisa mengatasi semuanya itu, dan kita yang mengimani Yesus Kristus pasti juga akan sadar bahwa Yesus selalu berbelas kasih terhadap kita yang mengikuti dia dan memberikan dorongan kepada kita untuk selalu bisa mampu mengendalikan diri. Nah, dalam beberapa teks kita melihat bagaimana Yesus itu memperhatikan kita yang juga bergumul dalam soal pengendalian diri. Nah, di dalam surat Ibrani bab 4 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi kita menyadari bahwa Yesus yang kita ikuti itu, dia juga tahu akan kelemahan-kelemahan kita juga. Juga di dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 26, Tuhan Yesus itu memperhatikan kita dan dia juga memberikan kita bantuan untuk mengatasinya. Dan bantuan itu adalah Roh Kudus. Dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan aku mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam mengendalikan diri, kita tidak bisa pertama-tama hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Mungkin ada beberapa orang yang percaya diri bahwa dia bisa mengendalikan diri, bisa tahan terhadap godaan. Tetapi sebagai orang Kristiani, ya jangan terlalu overconfidence, gitu. Jangan terlalu percaya diri. Percaya diri boleh, tapi jangan terlalu. Karena itu akan menjadi kesombongan tersendiri. Tapi di dalam keyakinan kita atau jalan hidup sebagai orang Kristen, kita harus menyadari bahwa pengendalian diri itu tidak dapat sepenuhnya berhasil jika tanpa ada bantuan Roh Kudus atau daya kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita.
Nah, kita perlu bergantung pada Roh Kudus dan memanfaatkan kuasa dan kekuatan Roh Kudus itu untuk mempraktekkan pengendalian diri kita secara baik. Jadi sebenarnya sebagai orang beriman, kita sebaiknya memohon ya, bantuan Roh Kudus dalam banyak hal. Tapi doanya bukan ini ya, doanya bukan Roh Kudus datanglah gitu ya. Jadi pertama-tama doanya, Bapa Sang Pencipta, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, supaya kami mampu mengendalikan diri terhadap segala macam hal, supaya kami mampu mencapai keselamatan yang Kau berikan. Jadi pertama-tama dalam banyak hal kita jangan terlalu overconfident, jangan terlalu percaya diri. Kita tetap membutuhkan sesuatu di luar kita, yaitu Allah yang tentu saja Dia akan berkaya melalui Roh Kudus-Nya. Nah, berkaitan dengan pengendalian diri ini, kita juga harus tahu ya, memang kita diberikan anugerah Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa mengendalikan diri. Tetapi sekali lagi, bahwa kita berhasil mengendalikan diri atau tidak, itu sepenuhnya adalah pilihan kita sendiri. Jadi manusia itu tidak diciptakan seperti robot yang dikendalikan oleh Tuhan, gitu ya. Soalnya kalau manusia menjadi seperti robot itu berarti ya manusia tidak ada nilainya, gitu. Manusia itu diberi kebebasan, diberi pilihan supaya apa yang dibuat itu menjadi lebih bermakna, gitu. Jadi pengendalian diri itu di satu pihak adalah pilihan kita, di pihak lain itu adalah kita perlu meminta Allah untuk mencurahkan Roh Kudus. Soalnya kalau kita sendiri itu sudah berniat untuk tidak bisa mengendalikan diri, itu juga percuma. Gitu. Dikasih Roh Kudus juga percuma kalau kita sendiri sudah memang tidak ada niat untuk mengendalikan diri. Nah, dan pengendalian diri ini penting pertama-tama supaya hati kita menjadi tenang dan damai sejahtera, sehingga kita bisa mencapai apa yang namanya kedamaian batin. Nah, di dalam surat 1 Petrus bab 4 ayat 7 itu dikatakan dengan jelas, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Juga di dalam 2 Petrus bab 1 ayat 5-6 itu dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan itu pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan adalah kesalehan. Jadi pengendalian diri itu adalah sesuatu yang kita upayakan dan kita terima pertama-tama. Itu harus ada usaha dari kita sendiri. Tetapi harus dilakukan dalam kerjasama dengan Roh Kudus. Dan itu intinya, harus ada kerjasama. Berserah kepada Tuhan untuk pertolongannya, tetapi kita sendiri juga ada kemauan untuk merubah segala sesuatu dengan nyata. Ini juga berlaku dalam banyak hal ya, bukan hanya dalam pengendalian diri saja. Bahwa segala sesuatu itu akan berhasil, segala sesuatu itu akan mencapai apa yang kita inginkan ya, apa yang kita inginkan akan tercapai kalau ada dua hal ini, berserah kepada Allah dan juga usaha dari kita. Harus ada kombinasi seperti ini. Kita ambil contoh saja ya yang konkret, misalnya
sakit itu ya. Banyak orang hanya mau berserah kepada Allah saja, meminta suatu mukjizat yang luar biasa gitu. Ya, tapi kan kita kalau tidak ada usaha dari kita, keyakinan bahwa semua akan sembuh gitu. Kemudian tidak ada misalnya kemauan untuk makan sehat atau jiwa tenang gitu ya. Ya tidak akan terjadi gitu ya. Mukjizat mungkin ya 0,001% gitu. Tapi ya kita mengandalkan Allah itu pertama-tama supaya hati kita menjadi tenang dan dalam ketenangan itu mungkin Allah menyembuhkan. Jadi bukan hanya dalam pengendalian diri sekali lagi, tapi juga dalam banyak hal kita harus memiliki dua hal ini. Berserah diri kepada Allah sekaligus berusaha supaya saya itu bisa mencapai apa yang saya inginkan. Gitu. Nah, kita kembali kepada tema. Mengapa pengendalian diri itu penting? Jadi, jika kita kurang mengendalikan diri, itu kita akan dikendalikan oleh keinginan kita. Wah, ini penting ya. Dan kalau kita tidak memiliki kontrol terhadap keinginan kita, ya nanti kita hidupnya akan menjadi tidak teratur. Tidak teratur dalam arti ya tidak mempunyai tujuan gitu, karena keinginan itu banyak sekali gitu. Maunya ini, maunya itu. Kita ingin uang gitu ya. Banyak sekali gitu supaya hidup tenang gitu ya. Ya, keinginan untuk uang itu boleh, tapi kita juga perlu mengendalikan diri. Nah, dalam arti kita harus mencari uang itu dengan cara halal gitu. Kalau keinginan akan mencari uang banyak sekali, harta yang banyak sekali itu akan membuat ya nanti akan menghalalkan segala cara. Nah, itu mengapa pengendalian diri itu penting. Dan ketika kita tidak membiarkan kehidupan kita diatur oleh keinginan yang mudah datang dan pergi, kita akan menemukan keinginan yang lebih baik dan lebih bermakna yang Tuhan sediakan untuk kita. Jadi salah satu tujuan penting mengendalikan diri adalah supaya kita dapat mengontrol keinginan. Keinginan itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Dan itu juga perlu ada kesadaran untuk bisa memilah-milah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kadang-kadang keinginan itu ya, menurut banyak aliran agama, gitu. Keinginan itu yang membuat kita itu sengsara sebetulnya. Keinginan dalam takaran tertentu itu membuat kita bersemangat, tetapi keinginan dalam kadar yang terlalu banyak itu membuat kita sengsara. Karena kalau kita ingin macam-macam itu membuat kita itu lelah gitu ya. Mau tidur inginnya ini, mau tidur inginnya itu gitu ya. Dalam hal ini kita akhirnya perlu mengendalikan diri dalam menginginkan sesuatu juga. Pertama-tama supaya hidup kita itu tenang dan damai. Nah, kita lanjut. Di dalam kitab suci itu ada beberapa teks yang kiranya bisa menjadi quote atau menjadi kutipan bagi kita tentang pengendalian diri. Ini ada nasihat yang baik dari kitab Amsal bab 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi pengendalian diri itu secara tidak langsung mampu melindungi kita. Lalu pengendalian diri itu membuat kita lebih atraktif, lebih menarik gitu ya. Nah, ini ya, ini kita ambil contoh ayatnya dari 1 Timotius bab 2 ayat 9 sampai 10, ini berkaitan dengan perempuan. Demikian pula hendaknya perempuan. Hendaknya ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana, rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal,
Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi di sini Paulus ya itu meminta supaya perempuan itu juga mengendalikan diri dalam berdandan. Karena dalam berdandan itu juga ada tempat apa itu ada aturan dan pakaian pun harus diselaraskan dengan situasi gitu. Dan memang penting juga ya dalam hal ini bahwa dengan mengendalikan diri dalam menampilkan diri itu membuat kita justru lebih menarik ya daripada jor-joran dalam berpakaian, dalam berdandan itu malah membuat orang yang melihat kita itu menjadi sinis gitu. Apalagi kalau sudah berdandan itu seperti pamer, kemudian attitude-nya, sikapnya, tindakannya itu jelek, wah itu menjadi repot. Nah, pengendalian diri itu juga bermanfaat bagi kesaksian kita sebagai orang Kristen. Nah, ini dikaitkan dengan apa yang dikatakan Titus, surat Paulus kepada Titus. Dikatakan demikian. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Nah, ini sebetulnya tugas untuk mereka yang tua gitu ya. Kita-kita ini ya. Kita perlu mendidik anak muda ya, supaya mereka bisa menguasai diri dalam segala hal. Kasus-kasus yang terjadi belakangan ini kan menunjukkan bahwa anak muda itu tidak bisa mengendalikan diri. Ya, kasus yang sedang viral lah sekarang ini yang menjadi bahan diskusi di berbagai media sosial. Si M itu menendang si D gitu ya. Menendang dipukul sampai si D korban itu menjadi koma gitu. Ya saya tidak perlu menyebut namanya tapi semuanya sudah tahu. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana remaja seperti itu kok bisa kejam gitu. Pada zaman saya itu tidak ada yang kejamnya seperti itu. Ya mungkin berkelahi kecil-kecilan ya 1 lawan 1 gitu, bukan keroyokan. Nah, kalau anak muda itu tidak bisa mengendalikan diri, jangan salahkan anak mudanya itu. Salahkan orang tuanya, salahkan siapa yang membina gitu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa itu mungkin itu juga karena dosa orang lain juga. Kalau ada orang berbuat salah, itu bisa jadi mengapa dia berbuat salah itu juga karena kesalahan orang lain juga. Yang mungkin salah dalam mendidik, salah dalam menasehati gitu ya. Nah, ini. Nah, pertanyaan kita selanjutnya adalah apa kata Allah tentang pengendalian diri dan mengatasi pencobaan? Jadi sekali lagi yang namanya pengendalian diri itu terkait dengan pencobaan dalam hidup dan godaan. Banyak godaan di dalam dunia ini. Godaan yang tampaknya saleh sampai pada godaan yang memang tidak saleh gitu ya. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri dan apa kata Allah di dalam kitab suci? Nah, kita lihat satu perkataan di 1 Petrus bab 4 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Jadi biasanya pengendalian diri itu terkait juga dengan berbagai macam peristiwa atau ujian yang terjadi di dalam hidup kita ya. Jadi bersiaplah untuk menerima semua pencobaan dan godaan itu. Kita jangan berdoa kepada Tuhan supaya pencobaan dan godaan itu hilang. Itu nggak akan hilang. Justru yang penting adalah kita harus siap dengan segala macam godaan dan pencobaan, kehidupan, kesulitan, dan segala macamnya itu.
Karena selama kita masih di dunia ini, selama masih di dalam tubuh ini, ya kita akan dicobai dengan banyak hal. Termasuk dicobai dengan sakit, dengan kegagalan, dengan kesulitan. Dan kita harus melihat pertama-tama, ya itu bukan sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup kita. Itu biasa. Gitu. Yang penting adalah bagaimana kita itu bersiap. Gitu. Nah ini saya kutip salah satu quote dari Habib Lufti ya, saya senang juga ini. Nah, ini. Menarik juga ya ini quote-nya ini. Ujian memang tidak bisa dikatakan enteng meskipun mereka yang belum pernah merasakan bisa mengatakan bahwa itu belum seberapa. Namun yang paling penting ada ketahui di sini adalah bila Allah telah mengasihi seseorang, Dia akan memberikan pendidikan dengan ujian atau cobaan, agar ia lebih bersabar dan menyerahkan semuanya kepada Allah dan bertawakal. Nah, ini satu kebijaksanaan dalam arti kita harus melihat segala macam penderitaan dan cobaan yang kita alami itu secara lebih positif. Ya. Mungkin ini adalah ujian bagi Tuhan. Kita harus bersiap dengan semuanya itu. Dan kita juga diuji sebetulnya sejauh mana kita sabar. Pengalaman saya tuh ya, saya melihat bahwa orang-orang yang sabar, yang tenang dalam menghadapi hidup, itu biasanya ya lebih kuat dalam fisik juga dalam mental, sehat gitu ya. Ya karena mereka sabar gitu. Saya melihat beberapa orang yang tidak sabar untuk segera sembuh gitu ya. Malah tidak sembuh-sembuh gitu. Maunya cepat sembuhnya gitu dalam sakit. Ini kan perlu juga mengendalikan diri supaya kita mengikuti proses dalam penyembuhan itu. Kan banyak orang maunya cepat gitu. Orang sakit itu butuh proses, maka sembuh pun juga butuh proses. Ya. Nah, ada di dalam ayat lain itu di dalam Roma bab 7 ayat 22 sampai 25 ya, kita baca ya. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ini kata Paulus. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapa yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebetulnya teks ini mau mengatakan bahwa ya Paulus yang masih memiliki tubuh yang masih hidup di dunia ini memang harus mengalami suatu perjuangan gitu. Perjuangan yang tidak mudah. Jadi selalu berhadapan dengan godaan dan kesulitan. Tapi ya sekali lagi kita harus menyadari bahwa pengendalian diri itu adalah dalam tanda kutip suatu pertempuran ya. Ini tidak mudah dan kadang membuat frustasi. Tapi kan kita juga perlu melihat ke depan gitu ya dalam arti kalau kita berhadapan dengan godaan itu ya. Kita harus berpikir juga nih. Ini kalau saya mengikuti godaan ini, gitu, keinginan ini untungnya apa dan dampaknya apa gitu. Kadang orang tidak berpikir panjang. Hanya ikut saja gitu ya keinginan itu baru setelah itu menyesal gitu ya. Nah ini kan yang terjadi sekarang ini banyak orang mengikuti keinginannya untuk memukul lah, untuk korupsi lah, untuk apa ya pamer lah, untuk keinginan untuk memaki-maki orang di dalam media sosial. Baru setelah kedapatan dikritik ini minta maaf gitu ya. Ya harusnya kan mikir dulu ya, kalau maunya sampai ngomong seperti ini, maka dampaknya seperti ini. Sekarang kan banyak dikit-dikit minta maaf, minta maaf. Ya minta maaf sih minta maaf, tapi kan peristiwanya tidak akan hilang karena kan sudah terjadi. Gitu. Dan siap-siap menerima konsekuensinya. Nah,
Kita tahu bahwa pengendalian diri itu mungkin sulit, ya. Tetapi kita yakin bahwa kita bisa kuat kalau kita beriman kepada Kristus. Ya, Yesus kan kita yakini telah memenangkan pertempuran dalam hal pengendalian diri ini. Dan tentu saja dia bisa memberdayakan kita untuk membuat pilihan yang tepat pada saat kita ditantang untuk mengendalikan diri, gitu. Nah, ini ada salah satu kutipan misalnya dari Filemon bab 4 ayat 13. Gitu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kita percaya bahwa Kristus itu akan selalu memberikan kekuatan kepada kita supaya kita mampu mengendalikan diri. Nah, sebagaimana yang sudah saya singgung di bagian awal tadi, ya dalam pertempuran, dalam mengendalikan diri, kita percaya bahwa Roh Kudus akan membantu kita mengatasi segala godaan. Nah, di dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama dikatakan demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dulu pernah ada yang bertanya ya kepada saya gitu. Saya ini seringkali berdoa, tetapi kok tidak pernah dikabulkan. Apa yang salah dengan saya gitu? Nah, ini kan pertanyaan yang klasik yang tidak mudah untuk dijawab. Tapi saya mengatakan ya mungkin Tuhan tidak mengabulkan doamu karena kamu sendiri bisa mengatasi kesulitan itu. Gitu. Saya juga ngomong juga ke orang itu. Ya kita sudah besar ini jangan bersikap seperti anak kecil gitu. Dalam arti sedikit-sedikit minta bantuan kepada Tuhan. Memang itu betul gitu ya. Tapi ya berjuanglah sendiri gitu. Kita akan membuat bangga Tuhan gitu ya. Membuat bangga Allah gitu loh. Kalau kita bersikap seperti orang dewasa. Bahkan kadang-kadang kalau berdoa itu ya mungkin begini saja ya. Berdoa itu ya. Tapi ya ini saudara-saudari bisa setuju atau tidak, terserah ya. Jadi kadang-kadang itu kalau berdoa itu cukup, ya Tuhan berilah saya berkat-Mu, nah, saya berusaha untuk mengatasi semuanya itu. Tapi kalau saya tidak mampu, tolong bantu. Gitu. Nah, ada yang doakan langsung, Tuhan tolong bantu ini, Tuhan tolong bantu itu. Boleh sih, tapi kan kita jangan membuat Tuhan itu seperti hamba kita, itu yang suruh-suruh begini-begini. Gitu. Tetapi penting bahwa kita coba berusaha sendiri. Gitu. Kita sudah diberi banyak hal, ya mungkin kita bisa mengatasi. Mungkin loh, hanya baru kalau kepepet minta bantuan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir itu adalah bahwa supaya kita berhasil dalam mengendalikan diri, kita perlu berdoa, menjalin komunikasi dengan yang menciptakan kita, Allah Bapa itu. Jadi doa itu adalah senjata kita dalam mengendalikan diri. Nah ini ada teks di dalam Matius bab 6 ayat 13, ini doa Bapa kami. Ya. Dalam doa Bapa kami itu kan kita memang mohon kepada Tuhan ya supaya jangan membawa ke dalam ujian. Jangan membiarkan Tuhan membawa kita ke dalam pencobaan. Atau mungkin ya pencobaan itu kita nggak tahu berasal dari mana. Kalau memang pencobaan itu membuat kita dilatih untuk menjadi tahan uji, mengapa tidak? Gitu. Kalau itu pencobaan yang positif, tapi ada pencobaan yang negatif juga. Yang kalau memang kita ikuti pencobaan itu membuat kita itu menjadi semakin jauh dari Tuhan juga ada gitu. Tetapi yang penting adalah doa supaya kita itu dilepaskan atau bebaskanlah kami dari yang jahat. Lalu di dalam Injil Matius bab 4
bab 26 ayat 41 dikatakan, di Taman Getsemani Yesus menyemangati para murid yang bergulat untuk berdoa di sana, bergulat untuk berada di sana bagi Yesus. Jadi dia mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, ini kalau dalam tradisi Jawa itu kan ada istilah iling lan waspodo. Jadi, ingat atau sadar dan waspadalah. Dan itu sangat jelas kalau kita itu dalam situasi doa. Nah, yang terakhir adalah mengapa kita perlu mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri itu penting supaya hidup kita itu menjadi lebih baik dan lebih berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kita harus tahu bahwa pertama-tama itu bukan soal kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mengendalikan diri itu sebetulnya adalah, atau tujuannya yang terutama juga adalah demi kepentingan kita, gitu, supaya hidup kita itu teratur. Supaya hidup kita itu tenang, mengalami suatu shalom, mengalami suatu kedamaian. Ambil contoh saja ya, sederhana. Soal makan saja. Ini makan, orang yang tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makan, ya cepat atau lambat akan sakit gitu. Menjadi gemuk, kena sakit jantung, umur muda meninggal. Ini soal sederhana, makan gitu. Kan ada prinsip toh, kalau lapar makan, kalau haus minum, itu aja dipakai. Nah, ini orang tidak lapar tapi mengikuti apa yang diinginkan mulut, ya sudah makan terus tanpa henti. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Badan sakit toh. Kalau badan sakit itu ya sudah, keselamatan tidak ada itu. Karena kalau sakit itu biasanya doa juga tidak bisa. Jadi di sini kita melihat bahwa pengendalian diri itu penting dalam banyak hal gitu. Dalam banyak hal. Jadi mungkin malam ini kita bisa belajar ya dari kitab suci juga yang juga berbicara mengenai pengendalian diri. Sekali lagi, kita mengendalikan diri itu pertama-tama demi keselamatan kita dan membuat hidup kita berkenan pada Allah. Baik, mungkin pengajarannya sampai di sini dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo untuk penjelasannya mengenai pengendalian diri, di mana kita sudah mendapat masukan yang banyak ya, juga dengan didukung dengan ayat-ayat. Di sini udah ada masuk satu pertanyaan Romo. Apakah dari Ibu Yuliani sih? Apakah ujian atau cobaan itu berasal dari Allah? Ya, jawabannya dua. Ada yang berasal dari Allah, ada yang berasal bukan dari Allah itu. Hanya kan kita nggak tahu secara persis ya, mana yang datang dari Allah, mana yang tidak. Tergantung kesadaran kita masing-masing saja. Kalau orang yang rajin berdoa gitu, dalam arti sungguh-sungguh berdoa ya, bukan hanya mengucapkan doa di mulut saja, tapi juga batin itu juga ikut terkoneksi terhadap Sang Pencipta, itu pasti bisa melihat, oh ini datang dari Tuhan, ini bukan dari Tuhan cobaan ini. Sekarang kalau saya tanya gitu ya, misalnya ada orang yang membenci kita, meskipun kita berbuat baik, nah, itu berarti itu cobaan yang berasal dari, bukan dari Tuhan gitu. Nah, kalau umpamanya kita berbuat baik, tetapi orang membenci kita, nah ini pasti cobaan ini berasal dari Allah ini. Karena kita akan sebetulnya itu kita dididik seberapa jauh kita sabar menghadapi orang semacam itu. Nah, lalu kalau cobaan yang tidak berasal dari godaan, yang tidak berasal dari Allah, itu yang mana? Misalnya
wah saya ada dalam posisi yang sangat menentukan, posisi yang bisa mencuri uang tanpa ketahuan. Nah, itu godaan juga, tapi bukan berasal dari Allah. Gitu. Karena kan kita, kalau kita mengikuti godaan itu atau cobaan itu, ya kita akan semakin jauh dari Allah. Gitu. Jadi sebetulnya kita bisa melihat konsekuensi dari cobaan itu, kira-kira membawa kemana. Gitu. Ya, ya itu ya. Itu Ya, jawabannya. ya terima kasih Romo. Bu Yulianingsi udah bisa diterima ya jawabannya ya. Ya, Ini ada Romo, satu lagi. kan tiap hari kita doa Bapa kami, jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Kenapa kita dimasukkan ke dalam pencobaan, Romo? Ya, saya kalau menjawab seperti ini, jawabannya adalah saya tidak tahu ya. Soalnya, umpamanya tanya saja langsung kepada Tuhan gitu loh. Saya tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan untuk Tuhan gitu. Takut salah gitu. Tetapi begini nih, kita harus bisa memberikan ruang kepada misteri Tuhan gitu. Ada banyak hal yang dalam keimanan kita tidak perlu bertanya lebih lanjut. Tidak perlu menggali. Cukup kita mengalami saja dan nanti Tuhan akan berkata apa. Gitu. Saya seringkali itu, maaf ya, mungkin agak jengkel juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak ada jawabannya gitu loh. Tanya terus gitu loh. Mungkin saya mengatakan kita harus dalam hidup ini kita harus siap sedia untuk mengendalikan diri bertanya akan sesuatu yang mungkin jawabannya tidak mungkin puas. Jawabannya adalah bahwa kita mungkin perlu mengalaminya supaya mendapatkan jawaban gitu. Ada banyak hal semacam itu yang kadang-kadang saya juga pusing juga menjawab karena itu pertanyaan yang memang ditujukan kepada Allah ya bukan kepada saya. Tanya saja langsung dalam doa ya, Tuhan mengapa kok masukkan saya ke dalam pencobaan seperti ini gitu. Nah, berani enggak gitu. Tuhan tidak akan menjawab, tetapi nanti dalam pengalaman hidup pasti akan menemukan jawabannya. Jadi silahkan sabar-sabar saja, temukan jawaban dalam pengalaman hidup. Mengapa kok Tuhan memasukkan saya ke dalam pencobaan? Ya, baik Romo. Mungkin nambahin ya Romo, mungkin seperti Ayub ya. Dia juga nggak ngerti gitu. Ya, hidup kudus, hidup saleh, tapi kenapa begini gitu. Makanya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Dan Tuhan tidak memberikan jawaban di dalam Dan hidup. Tuhan tidak memberikan jawaban gitu. Kenapa dia diperlakukan seperti itu, dihukum seperti itu gitu. Ya, itu. Mungkin seperti itu ya, misteri Tuhan lah. Ya, pokoknya Tuhan aja nggak memberi jawaban, kok saya memberi jawaban. Ya. Ya mungkin apa ya, mungkin lebih baik kita bisa menemukan di dalam pengalaman hidup lah. Tiap orang punya jawaban masing-masing. Hanya kalau saya menjawab, ya saya hanya takut salah saja. Soalnya kata seorang pastor itu bukan kata Tuhan. Ya. Kata Tuhan itu ditemukan di dalam pengalaman gitu. Saya kan posisi saya itu kan yang membimbing orang gitu loh. Untuk menemukan jawabannya, bukan menjawab semua pertanyaan. Jadi silahkan orang temukan jawabannya masing-masing. Pastor bukan ensiklopedia. Isi semua jawaban gitu, hanya membimbing supaya tiap orang itu menemukan jawaban itu. Yang penting itu tiap orang menemukan jawabannya masing-masing. Untuk. Iya, baik Romo. Pak Gun, satu lagi pertanyaan baru foto ya. Romo, tadi Romo bilang dikit-dikit jangan Tuhan. Terus terang Romo, saya mungkin tidur aja tidak komunikasi dengan Tuhan. Gimana itu Romo? Apa saya harus menguranginya? Terima kasih. Ya, ini kan saya tadi mengatakan dikit-dikit jangan, sedikit-dikit jangan Tuhan tolong ini, Tuhan tolong itu. Kalau berterima kasih kepada Tuhan, saya mengatakan itu wajib. Tiap pagi itu kita harus mengatakan terima kasih Tuhan kau beri hidup gitu.
Ya. Soalnya di dalam doa Bapa kami kan sudah jelas. Toh. Pertama kali adalah pujian kepada Tuhan, baru setelah itu permohonan. Gitu. Jadi kalau kita bisa berterima kasih kepada Tuhan, itu mungkin nanti Tuhan juga akan memberikan ya apa yang kita mohonkan gitu. Ini nggak pernah berterima kasih, nggak pernah bersyukur, adanya mohon terus gitu. Tuhan jengkel juga. Ngapain ini orang nih? Udah dikasih hidup juga tidak pernah bersyukur loh, tapi hanya ngomel terus terhadap saya kan juga capek juga. Ya seperti kita manusia lah ya. Orang kalau ngomel terus gitu, minta-minta terus kan juga jengkel juga gitu loh. Terima kasih enggak, bersyukur enggak, hanya minta terus ini itu, kalau enggak protes sana sini gitu. Bahwa kita diberi hidup bisa bernafas, harusnya kita bisa bersyukur ya. Saya tidak melarang bahwa orang mohon kepada Tuhan, tapi ya imbang-imbang lah ya. Jadi kita bersyukur juga, tapi kita juga memohon gitu loh. Jangan terlalu banyak memohon gitu loh. Tapi Ya, kalau benar. terlalu banyak bersyukur juga malah bagus gitu daripada banyak memohon gitu. Ya, benar. Mohon berkat itu ya. Ya, baik Romo. Karena belum ada masuk pertanyaan, kita foto dulu ya Pak Gun ya. Ibu siapa yang akan mau foto? Saya, Bu. Oh ya, silakan Bu. Oke, Bapak Ibu. Mohon berikan senyumnya buat Tuhan ya. Tolong dibuka kameranya. Ya, tolong dibuka kameranya. Tolong teman-teman dibuka kameranya. Sudah, terima kasih. Sudah ya, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu lagi 5 menit. Bu, tanya Bu. Langsung aja ngomong ke Romo. Selamat malam Romo. Malam. Maaf Romo, ini bukan menggurui. Ya mau Gak denger. Mungkin jarak jauh Romo ya. Begini Romo, untuk mengendalikan diri itu sepertinya perlu latihan Romo. Karena kalau kata orang Jawa, kalau niat jahat atau kemauan yang kurang baik itu kita umbar, itu makin banyak, makin merajalela. Jadi untuk pengendalian diri itu mungkin kita perlu berlatih. Dari sedikit kita bisa mengendalikan, dari sedikit kita bisa mengendalikan. Begitu ya Romo. Terima kasih Romo. Ya. Selamat malam. Ya memang, bahkan menjadi Kristen pun harus berlatih ya. Menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh itu harus berlatih. Benar. Pengendalian diri juga sama, juga dilatih, dan jangan pernah berkata nanti saya akan selesai pada umur seperti ini. Itu suatu pertempuran, suatu perjuangan yang akan terjadi sampai akhir gitu. Bahkan dalam akhir-akhir hidup pun juga perlu mengendalikan diri ya, supaya tidak ketakutan menghadapi saudari maut gitu ya. Nah, jadi pengendalian diri itu tetap harus diusahakan. Bahkan bagus itu kalau dilatih sejak kecil ya. Misalnya anak-anak ya, saya sih tidak punya anak gitu, tapi kan lihat punya ponakan juga sih. Itu kadang-kadang ngomong kepada adik itu tuh, tolong dijaga itu loh makannya itu loh. Jangan dikit-dikit minta ini belikan, dikit-dikit minta ini belikan itu ya. Nanti kan orang tidak terlatih untuk mengendalikan diri gitu loh, karena kan semuanya akan dapat dengan mudah. Nah bahaya, maaf ya, bahaya anak-anak zaman sekarang itu kan seperti itu ya. Jadi anak kecil itu tidak dididik untuk mengendalikan diri. Gitu. Nah, semua permintaannya dikasih kok. Bahkan yang sepele-sepele itu dikasih. Oh. Ibu minta es gitu, oh iya saya belikan. Ibu minta ini saya belikan. Harusnya kan kalau dulu waktu saya masih kecil minta sesuatu
Nggak boleh, nggak ada uang gitu ya sudah. Ya udah, tahan mengendalikan diri toh, jangan beli gitu loh. Sekarang kasih sayang yang sebetulnya tidak pada tempatnya juga sih. Lalu sayang itu juga nggak bagus sih. Sayang itu juga ada ukurannya juga. Demi anak juga sih. Seperti Tuhan itu kalau memberikan kita semacam kesulitan itu ya mungkin bukti cinta Tuhan terhadap kita. Supaya kita menjadi manusia yang berkembang. Soalnya kalau apa-apa diberi itu mungkin umur sudah 50 tahun, tapi mentalnya anak-anak semua. Iya benar, Romo. Benar, Ya Romo. itu. Terima kasih, Romo. Harusnya kalau sayang malah nggak diberi ya, Romo. Jadi tua tapi pikirannya anak-anak ya, Romo ya. Ya, banyak. Umur 60 tahun tapi imannya itu ya seperti anak SMP saja. Ada sih. Tapi ya mungkin sedikit saja sih. Jadi kalau orang Jawa ngomongnya itu orang harus tatak. Tatak itu teguh gitu ya. Kokoh. Menjadi orang Kristen itu tuh bukan soal kita itu apa ya. Ya berdoa terus pada Tuhan, mengungkapkan ya itu adalah ungkapan kerendahan hati kita terhadap Tuhan, maka kita akan mohon kepada Tuhan terus. Saya bilang ya benar aja. Tuhan baca kitab suci itu loh, kita itu dididik supaya kita menjadi dewasa dalam Kristus gitu loh. Orang dewasa. Mohon sih mohon perlu itu, tapi ya jangan berlebihan. Saya sih nggak tega loh, meskipun Tuhan Maha Kuasa gitu, pencipta langit dan bumi gitu. Tapi kalau mohon-mohon terus itu ya gimana gitu. Tuh. Ya. Oke. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak masih ada lagi? Masih sedikit lagi waktunya, satu pertanyaan masih boleh. Tadi ada Ibu Ingrid, Bu Yeni yang iya. Angkat tangan ya. Bu Ingrid gimana mau bertanya? Udah Bu Ingrid. Nggak jadi ya? Ya, jadi mungkin beberapa tidak setuju dengan apa yang saya katakan gitu ya. Tapi ya kita lihat saja di dalam hidup gitu. Memang agak keras juga sih. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Hidup juga keras ya. Hidup juga sulit ya. Kalau kita tidak tatak gitu ya. Soalnya Tuhan itu misteri ya. Kita tidak bisa memastikan apakah Dia mengabulkan doa kita atau tidak. Lalu ada yang YouTube itu memberi apa ya istilahnya memberi judul ya dengan mendoakan ini kita akan lepas dari segala cobaan gitu ya. Ya Tuhan tidak bisa disuap ya kadang-kadang. Tuhan itu misteri, kita nggak tahu maunya apa. Yang bisa kita tahu adalah kita berserahlah Dia maunya apa kepada kita. Itu malah yang membuat kita tenang. Kita harus sampai pada kesadaran seperti Maria ya. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bukan terjadilah kehendakmu menurut perkataanku ya kan. Nggak bisa memaksa Tuhan seperti itu. Jangan dibalik. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria itu menjelaskan demikian. Jangan memaksa Tuhan, terjadilah kehendakmu seperti apa yang aku katakan. Wah, itu namanya menghujat Roh Kudus itu. Mungkin ya, mungkin. Tuh. Wah, ini kurang 5 menit ya, cukup sekian saja supaya. Ya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut dan mengenal putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani hidup pertobatan dan juga dalam pengendalian diri kami. Sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.